Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ibu harap semua yang hadir di dalam kelas pada siang ini dalam keadaan sehat dan tentu saja semangat ya dalam pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Melanjutkan materi dari yang kemarin. Tentu saja kita akan membahas materi selanjutnya, yakni semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Kenapa sih kita itu harus menuntut ilmu? Sebenarnya apa manfaat bagi kita? Tentu saja dengan kita mempunyai ilmu, kita akan dapat bertambah wawasan, kemudian mendapatkan ridha Allah, disenangi banyak orang, dapat bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri, dan juga bekal untuk masa depan. Baik, untuk yang pertama Ibu akan mengenalkan peta kompetensi kepada kalian, sikap semangat menuntut ilmu. Yang pertama ada sikap spiritual. Diharapkan ketika kalian mempelajari materi ini, kalian bisa meyakini kebenaran isi Al-Quran tentang kedudukan yang tinggi bagi orang yang berilmu. Kemudian kalian juga bisa menunjukkan perilaku orang yang beriman dan juga berilmu. Dari sikap spiritual ada juga sikap sosial. Diharapkan kalian dapat menampilkan perilaku semangat menuntut ilmu, kemudian membiasakan semangat dalam menuntut ilmu, dan juga menunjukkan perilaku sebagai orang yang menghargai ilmu. Dari sikap spiritual dan sikap sosial, selanjutnya yakni pengetahuan. Diharapkan kalian ketika setelah mempelajari materi ini, kalian dapat membaca, mengartikan, menganalisis, menyimpulkan, dan juga menghubungkan Quran Surat Abasa ayat 1-10 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya yakni keterampilan. Diharapkan kalian dapat menunjukkan hafalan, menyimak, menerapkan isi, menerapkan hasil analisis isi, dan membangun semangat menuntut ilmu sesuai dengan isi Quran Surat Abasa ayat 1-10 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya, Ibu akan menyuruh satu orang untuk membaca terlebih dahulu Quran Surat Abasa ayat 1-10. Bisa dibaca mulai sekarang dari yang paling depan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini kandungan ayat Quran Surat Abasa ayat 10. Dalam Al-Quran Surat Abasa ayat 1-10 ini, Allah SWT memerintahkan Nabi agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela, dan ingin mendapatkan pengajaran, kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar tidak mengkhususkan memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikannya kepada siapa saja. Tidak membedakan kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Sambutan yang baik kepada orang yang datang dan membutuhkan itu lebih baik dan wajib. Sedangkan berpalingnya pada orang kaya yang tidak membutuhkan itu lebih baik dan wajib. Sedangkan berpalingnya pada orang kaya yang tidak memerlukan karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak.
Quran Surat Abasa ayat 1-10 ini mengandung beberapa hal yang terkait dengan etika pengajaran, antara lain. Sebagai mukmin, yang pertama wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang proporsional atau profesional, dan juga pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian memahami kandungan ayat, Ibu harap kalian bisa berdiskusi, membuat kelompok 3-5 orang. Kemudian dari 5 orang siswa tersebut ada yang menjadi ketua, sekretaris, dan juga juru bicara. Kemudian mengisi lembar yang telah disediakan dan dikumpulkan pada minggu depan. Kemudian diskusikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kandungan Quran Surat Abasa ayat 1-10 ini, seperti mengapa Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah, siapakah Abdullah bin Ummi Maktum, untuk apakah Abdullah bin Ummi Maktum datang menghadap Rasulullah, dan dalam kondisi bagaimanakah Rasulullah saat Abdullah bin Ummi Maktum datang. Kalian diskusikan itu, hasilnya akan dikumpulkan pada minggu depan. Dari pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu simpulkan bahwa ada beberapa hal tentang keutamaan ilmu, yakni ilmu itu hanya dimiliki oleh manusia. Nabi Adam alaihissalam lebih mulia daripada malaikat karena ilmu. Kemudian ilmu merupakan sarana untuk bertakwa. Ilmu juga akan menjaga pemiliknya. Ilmu bisa menjadi perhiasan bagi pemiliknya, dan ilmu juga bisa menjadi sebagai petunjuk menuju keselamatan. Kebahagiaan dunia dan akhirat tentu saja juga bisa diraih dengan ilmu. Orang yang berilmu tentu saja akan ditinggikan derajatnya. Kemudian ilmu menjadikan manusia menjadi terhormat dan bermartabat. Malaikat, hewan, dan tumbuhan mendoakan orang yang sedang mencari ilmu. Dan yang terakhir, orang yang sedang menuntut ilmu itu dinilai sebagai jihad. Baik, cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa, mulai. Selesai. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.